Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama kami di channel SW Media. Sebelum kita mulai perbincangan kali ini, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yakni Al Ustadz Ahmad Rizky Bayhaqi atau yang lebih akrab dipanggil Ustadz Pangeran, yakni beliau pimpinan dari Majelis Talim Subhanul Waton. Sebelum kita mulai perbincangan kita, saya akan memperkenalkan dua sahabat saya, yakni yang ganteng-ganteng, Abang Abdul Aziz dan Iqbal Abbas. Madong. Jomblo nih masih. Baik, sebelum kita mulai perbincangan kali ini, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa di-share ya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di komen. Ya, komen. Jadi gimana, Ustaz? Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik, kabar saya sehat. Seperti yang Anda lihat, saya selalu bahagia. Iya, ya sebelumnya Ustaz, ini saya ada beberapa pertanyaan yang udah saya kumpulkan dari udah kayak ujian ini. Instagram. Iya, kita ngumpulin beberapa pertanyaan. Banyak berarti. Iya. Ya, terkait dari story, kita pengen tahu nih story perjalanan Majelis Talim Subhanul Waton itu seperti apa. Kan antum itu kan selaku pimpinan, pongkol nih kalau kayak pohon mah nih, pongkolnya gitu. Jadi tahulah ke bawahnya itu seperti apa perjalanannya. Karena antum kan ngejalanin langsung gitu, ya. Betul. Dari awal mulanya seperti apa? Ya bisa dijelasin mungkin dari awal pembentukannya, kapan waktunya kira-kira gitu. Sebelum saya cerita panjang lebar, saya mau tanya sama kalian semua nih. Yang kalian tahu tentang SW itu bagaimana? Jadi ceritakan sedikit banyaknya yang antum tahu semua nih. Nanti saya ceritain lagi gitu. Kira-kira bagaimana? Yang antum tahu kira-kira gimana tuh SW itu? Ya, dari Abang Iqbal. Kira-kira perkiraan antum tuh kapan berdirinya? Adanya di mana? Iya. Kalau sepengetahuan saya sih awalnya di Depkes ya gitu. Oh, betul. Di Depkes. Betul. Pertama itu. Betul. Cuma kalau dilihat sekarang gitu, sekarang udah nggak di Depkes. Mungkin saya juga kurang tahu gitu, makanya mungkin di sini nanti kita kupas tuntas atau gimana gitu kan. Apa ada sesuatu lah, kita kan juga nggak tahu kan, makanya kita pengen tahu. Kita taunya Majelis Talim Subhanul Waton tuh pertama tuh di Depkes, dan sekarang tuh kan sudah nggak di sana lagi gitu. Jadi kita pengen tahu sejak kapan dan kenapa gitu bisa seperti itu. Kalau kita berbicara Subhanul Waton, panjang ceritanya sebenarnya. Cuma kita singkat-singkat aja ya. Iya benar, singkat aja. Kita singkat nih. Jadi pertama, awal mulanya adanya Subhanul Waton itu pada saat itu ada beberapa anak-anak yang sedang latihan hadroh begitu waktu itu. Jadi ceritanya bermula dari anak hadroh. Tapi anak hadroh ini bermula dari mungkin yang sering nongkrong, yang sering ya layaban gak jelas. Jadi begitu. gabungan. Iya. Oh iya. Jadi iya gabungan iya. gitu. Gabungan ya. Dari mana aja gitu Dari ya? mana aja. Bukan Kemudian, akamsi berarti kan? Bukan akamsi. Bukan. Ya. Tapi ada anak kamsi juga sih. Oh ada akamsinya juga. Oh iya. Siap. Ini bukan ya, Bukan. Nias jauh. Anak Depkes. Jauh. Jadi bermula bukan dari anak majlis atau bukan anak masjid gitu, remaja masjid bukan. Jadi awalnya mereka yang sedang nongkrong. Nah, waktu itu ada terlontar ada inisiatif dari pimpinan masjid itu. Beliau pernah bilang sama saya, ketemu saya waktu itu. Dia bilang, "Saya pengen beli hadroh buat anak-anak gitu, karena mungkin dia lihat banyak anak-anak di sini nih yang mondar mandir nggak jelas gitu ya." Waktu itu sebelum Ramadan. Begitu setelah Ramadan ternyata bener ada mulai tuh dia beli hadroh mungkin ya. Mungkin ada hadroh sumbangan dari mana gitu ya. Gak tahu juga, lupa saya awalnya bagaimana tuh intinya. Terus waktu itu saya datang, tiba-tiba sudah terbentuk tuh tim hadroh waktu itu di masjid. Oh baru tim hadronya aja berarti pertama aja. kali. Oh iya. Belum, bukan Subhanul Waton. Oh iya bukan. Iya. Bukan. Pada saat itu saya itu diajak ke sini karena memang saya dulu kecilnya di sini. Kecilnya di sini, saya mainnya di sini, ngaji di sini begitu. Begitu saya masuk pun udah nggak asing karena memang saya udah tahu lah orang-orangnya ada beberapa. Dari kecil tuh, Iya benar. Kecil. Akhirnya begitu masuk saya ikut dengan tim hadroh tersebut.
waktu itu terlintas dalam pikiran saya tuh gimana kalau tim hadroh ini kita bentuk sebagai wadah gitu, bukan hanya sekedar tim hadroh aja. Akhirnya waktu itu kita mau bikin acara peringatan Maulid Nabi pada saat itu di akhir tahun, kemudian kita bikin di awal Februari sekaligus berdirinya awal mulanya adanya Subhan Waton. Oh iya, pertama kali tuh. Pertama kali pada ya. tanggal 9 Februari tahun 2013. Berarti miladnya tuh. Miladnya. Miladnya tuh. Diingetin ya, miladnya tanggal 9 Tanggal Februari 2013. 2013. Berarti sekarang Catet, udah 8 tahun ya? Bener Betul, nggak? betul, Bener, 8 tahun. 8 tahun. Berarti SW udah 8 tahun tuh. Ya. Kita baru tahu nih berdirinya. Jadi kalau untuk kelanjutannya kira-kira ada program-program apa aja gitu setelah baru berdiri itu udah ada program-program apa aja kira-kira? Waktu itu begini, mungkin cerita nama. Mau cerita nama dulu nggak? Boleh. Boleh. Oh, cerita- iya cerita benar nama benar Subhan benar. Waton itu. Iya. Jadi Iya boleh. adanya nama Subhan Waton itu, terbentuk namanya Subhan Waton itu dari mana, awal mulanya bagaimana? Pada saat kita mau bikin pengesahan untuk berdirinya wadah ini, tentu kita butuh nama dong. Iya Betul. pasti. Kita tentu butuh nama. Karena saat itu saya, kemudian Khairul Anwar, kemudian Wawan Aprijal, kalau nggak salah tiga orang ini nih yang membentuk nama dan juga menentukan nama itu. Jadi kita nih masing-masing punya ide nama gitu, punya ide nama yang bagus. Edi. Iya. Iya. Ide. Atau julukan gitu. Ya, nama. Nama. Bukan, ya. Kalau julukan ente. Beda lagi itu. Ya, Madong. Iqbal Punya Abbas nama nih. Madong. Siap. Punya nama. Itu siapa tuh? Jadi kita punya nama nih. Begitu kita masing-masing punya nama, kemudian kita ketemu nih bertiga ini, keluar dah tuh, kita ada 3 orang itu, kita masing-masing mengusulkan nama. Mas saya waktu itu saya nggak mengusulkan nama. Jadi yang mengusulkan nama tuh, kalau yang seingat saya itu Wawan dengan Irul, begitu. Irul dan Wawan mengusulkan nama, tapi saya bertiga berunding. Begitu diusulkan nama itu, ada beberapa nama memang waktu itu saat itu. Kemudian tercetuslah nama Subhan Waton itu. Yang begitu disebut nama Subhan Waton itu, kemudian saya itu tertarik dengan nama itu begitu. Karena memiliki nama yang memiliki arti yang sangat bagus begitu, Iya. menurut saya waktu itu. Iya. Apaan tuh Ustaz artinya? Subhan Waton waktu itu akhirnya saya tentukan nama itu Subhan Waton. Meskipun memang bukan dari saya. Jadi bertiga itu kita yang menentukan, kita yang mencari nama itu bertiga, cuma nama itu kita tentukan. Akhirnya saya tentukan waktu itu namanya Subhan Waton. Subhan Waton itu artinya pemuda tanah air atau pemuda Oh bangsa. iya, karena perkumpulannya kebanyakan anak muda gitu ya. Rata-rata Iya, itu. benar. Karena nama itu Cocok lah. ya sampai saat ini jadi kebanyakan anak muda semua. Berarti nggak ada revisi tuh kalau untuk nama dari awal sampai akhir nggak ada revisi. Nggak ada revisi Hanya sama sekali. Subhan Waton dari awal ya. Subhan Waton. Iya, betul. Subhan Waton 165. Kan biasa majlis itu identik dengan ada nomornya ya. Iya, Kalau Angka-angka. Ya, angka benar, ya, benar. kalau majlis Talim Haba Benar. itu ada namanya misalnya Al-Atos 135 misalnya. Iya. Iya. Atau berapa gitu ya. Ini 28 ya. 28 99 Q ya, Q. Iya. Kitab. Q. Menang itu menang kalau udah Q. Akhirnya Iya. tercetus saya bentuk tuh nama angka itu 165. Satu itu dengan makna, satu itu Allah, 6 itu rukun iman, 5 itu rukun Islam. Oh, itu artinya 165 SW itu artinya itu Majelis Talim Subhan Waton artinya 165 itu satunya Allah, 6-nya itu rukun iman, 5-nya itu rukun Islam. Jadi Jadi kita biar nih- kagak salah tuh, Betul. Jadi- bukan ngasal gitu. Benar-benar. Ya, Jadi, betul. Benar-benar akidah kita tuh mantep lah, luar biasa lah, pokoknya begitu. Betul Ustaz. Di nama itu, pokoknya semua yang identik dengan nama itu ya harus punya makna. Ya, Makanya, betul. Jadi nggak sembarangan. gitu ya, sembarangan. nggak Ya. sembarangan. Nah itu kira-kira Subhan Waton 165. Bisa 165 itu hanya untuk nomor aja, begitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian apa yang ditanyakan lagi? Terkait kalau saya lihat dari awal ya perkembangan Majelis Talim Subhan Waton itu banyak, mungkin ada beberapa revisi
perubahan lambang mungkin ya, Sat. Yang saya tahu gitu, dari bentuk dan juga mungkin warnanya dari awal hingga sekarang gitu, ada beberapa revisi gitu. Mungkin apa Lambang ada itu makna atau gimana? waktu itu karena kita waktunya mepet untuk berdiri ya, lambang waktu itu belum valid lah bahasa gitu. Oh, jadi dadakan lah Dadakan gitu. lah ya. Jadi waktu itu saat itu terbentuk itu hanya yang saya ingat ya, kalau untuk pertama belum ada lambang. Jadi waktu untuk pertama itu hanya sebatas tulisan. Tulisan Pertama Subhanul itu Waton. Subhanul Waton. Sampai di stempel itu hanya tulisan Subhanul Waton. Tapi udah ada 165 belum? Ada. Oh, Kalau udah ada 165 165 udah ada. Oh, berarti 165 itu udah dari awal ya? dari awal. Udah dari awal. Jadi hanya Subhanul Waton 165. Ya, Lambang. belum ada Lambang. seperti sekarang gitu ya. Kemudian tercetuslah lambang. Lambang itu pertama warnanya abu-abu. Jadi Abu-abu. tameng di atasnya bintang 5, di bawahnya bintang 4. 4. Tulisannya SRC. SRC. Iya. Subhanul Waton Rider Club. Jadi belum Anak ada motor, tuh lambang berarti anak tuh. motor dong itu. Karena waktu itu kita kan Iya. Subhanul Waton itu identik dengan touring. Oh iya, jalan-jalan mulu. Iya, jalan-jalan mulu kita tuh. Iya, Curug mana rezekinya. aja pasti kenal sama kita. Iya, benar Buat benar. kita kenal sama Curug. Mantap itu. Iya. Luar biasa, subhanallah. Gitu. Tadabur alam. Iya. Pokoknya anak-anakan udah anak kampungan. Iya, betul. Jadi itu pertama tuh begitu tuh. Jadi tameng, atasnya bintang di atas tetap bintangnya 9, yang atas 5, yang bawah 4. Jadi bintangnya, jadi lambangnya ini kalau tameng ya umum ya, tameng tuh untuk umum tidak terlalu identik dengan Islam. Tapi kalau bintang ini sangat identik dengan Islam. 5-nya di atas tengah satu Rasul, kemudian 4-nya sahabat Rasul, yang bawah imam mazhab. Oh iya. Begitu. Ya Itu. tuh diingat lagi tuh ya. Iya. Berarti 9-nya itu udah ada artinya juga Kalau gitu. kalau 9 itu Wali Songo. Oh, kalau untuk fullnya Berarti 9. untuk di totalnya itu Totalnya. juga memiliki makna. Oh, ada Iya. maknanya. Kalau 9 Wali Songo dibagi 2, 5 dengan 4. 5-nya satu tengah Rasul, yang 4 sahabat Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali, dan siapa lagi itu lagi? Umar bin Abdul Khattab. Iya, ada 4 tuh. Kemudian yang bawah itu ada 4 mazhab. Ya, jadi 9 ada maknanya, 5 dan 4 ada maknanya. Jadi masing-masing ada maknanya. Kemudian nggak lama kemudian kita bikin revisi lambang. Karena menurut saya nama, logo itu semua harus jelas gitu. Berarti harus yang jelas. itu belum benar valid. Belum fix, belum jelas itu. Belum jelas, belum fix, belum valid waktu itu ceritanya saat itu. Iya, masih karena kayak lihat kalau untuk majelis ya, untuk yayasan atau majelis itu nggak pantas masa SRC. Iya, benar. Ya kan? Iya, Benar. Subhanul Waton Rider Club. Iya. Iya. Jadi masalah lambang itu ya. Jadi waktu itu tameng itu kita balik menjadi kubah masjid. Kemudian tengah-tengahnya tuh ada Ka'bah. Ka'bah itu udah jelas maknanya, itu semua umat muslim itu pasti kiblatnya ke Iya, kiblatnya betul. kiblatnya Ka'bah. Makanya lambang itu satu kubah masjid karena kita waktu itu berawal dari masjid. Kemudian ada Ka'bah. Ka'bah itu kiblat kita. Begitu. Kemudian ada bintang 5 dan 4 tetap nggak berubah. Begitu. Jadi itu masalah lambang. Kemudian Iya. soal warna itu biru dengan emas sebenarnya. Berarti Jadi- bukan biru kuning ya? Bukan kuning. Orang-orang kayaknya nyangka itu kayak biru kuning gitu ya. Bukan. Mungkin biru emas berarti nih ya. Ya. Kenapa saya ambil biru dan emas itu? Filosofinya biru itu bagaikan lautan. Jadi saya pengen semua santri-santri yang Subhanul Waton itu dia memiliki ilmu yang luas seperti Masya Allah. luasnya lautan begitu. Amin. Ya Allah. Kemudian emas itu ketika orang sudah berilmu dia akan menjadi emas. Emas itu selalu, siapa sih nggak pengen emas begitu. Betul. Emas. Emas tuh emas. Emas beneran ya, kan? emas. Bukan Iya, emas. Bukan madu. emas. Iqbal emas. Gitu. Jadi Mas begitu. Iqbal. Tapi Ustaz, ngomong-ngomong soal lautan nih ya, kan saya pernah dengar nih kalau Subhanul Waton itu identik dengan semboyan itu
Laskar Laut Selawat. Nah, itu sering tuh. Nah, Itu betul. Saya Itu sering banget denger tuh. saya waktu pertama kali waktu itu tuh itu ada sampai kayak dibikin apa ya, kalau kayak kita memars kali ya, Iya. sampai ada sholawat ya gitu, Laskar Laut Laskar Sholawat Laut gitu Selawat. Nah, itu ya. mungkin bisa dijelaskan, Awalnya Ustaz? tuh kayak gitu iya. Karena waktu itu begini, kita ingin tuh kenapa ada tulisan Laskar Laut Selawat itu, kita nih pengen kita ini selalu pemuda-pemuda yang selalu cinta dengan sholawat. Makanya begitu ngaji, begitu majelis taklim, selawatannya nggak pernah dikit, pasti banyak. Begitu, pasti banyak selawatannya. Makanya kita namakan Laskar Laut Sholawat gitu. Biar kalau kita selalu sholawat mulu begitu. Berarti Kita bukan ajak sholawat di pemuda. atas laut itu mah ya? Iya. Bukan, dia. Bukan. Iya. Tapi waktu itu Berarti pernah Laskar saya Laut Sholawat, sholawat di iya. atas laut. Oh pernah ya. Keren juga. Subhanallah. Jadi Insyaallah. biar Karena bahasanya- takut naik kapal atau gimana, Ustaz? biar disebut Laskar Laut Selawat. Emang lu pernah selawatan di atas laut? Nah, Kan nggak iya pernah. gitu. Oh, pembuktian. Setidaknya saya Iya. pernah begitu. Iya, Betul, mewakili betul, ya betul. kayak gitu. Iya, mewakili. Jadi terpatahkan Naik omongan banana, orang-orang nih ya. iya, Udah siap, nih. siap. Naik banana Mm-mm. sambil selawatan. Di mana Iya. Pakis? Hah? Pakis. Enggak. Pakis Bali, kerang waktu itu. mulu, pakis kerang pada sobek kaki. Maaf yang pakis nih ya, nggak bukan maksud apa-apa nih ya udah. Lanjut Sat. Jadi kira-kira begitu. Ya, Laskar Laut Selawat. Kenapa kita nama Laskar Laut Selawat? Supaya kita nih selalu cinta dengan selawat, selalu ingin selawatan. Menyebar. Betul, Gitu, betul, Mas. betul. Iya. Kira-kira begitulah. Jadi jelas ya? Ya jelas, kalau untuk lambang tuh insya Allah jelas tuh tadi kalau untuk lambang semuanya. Saya ada pertanyaan nih, Ustaz. Hmm. Tadi di awal itu Ustadz sempat menyinggung bahwasannya ada donatur yang ibaratnya sebelum Subhanallah jadi itu kan ada wadah tempat anak-anak hadroh. Nah itu jika boleh tahu tempatnya di mana dan siapa nama yang awal mulanya narik anak-anak untuk adanya tim hadroh Ibaratnya tersebut. Iya. ibaratnya yang Mungkin ada sebuah menampung lah gitu, Iya. menampung anak-anak wadahnya. Jadi waktu itu begini, saya itu baik itu beliau itu Buya. Buya. Waktu itu Buya Haji Nur Ali pernah Oh, sama iya. itu suaminya almarhumah Umi, Umi iya. Haja Maisuri. Maisuri. Jadi waktu itu begini, saya ketemu sama beliau bilang pengen beli hadroh buat anak-anak begitu ceritanya. Pengen beli hadroh buat anak-anak begitu. Itu waktu itu saya ketemu. Saya ini sama beliau tuh udah kenal lama. Dan udah pernah bahasanya udah dianggap anak tuh dari dulu gitu waktu saya masih kecil. Waktu saya sebelum pesantren sampai sangat disayangkan saya waktu itu ninggalin pengajian di sini, saya pindah pesantren gitu sampai begitulah kira-kira. Nah, begitu. Nah, terus itu waktu itu kejadiannya memang belum ada anak-anak waktu itu. Jadi beliau hanya mengucap pengen beli hadroh buat anak-anak gitu. Itu pun baru ngomong anak-anak, belum tahu tuh anak yang Belum mana. tahu. Oh, Karena- belum ada anak-anaknya baru belum. ingin. Karena di situ kan ada anak pengajian, ada anak pengajian TPA. Iya, Ya, betul. yang ngaji Begitu. ya, tempat Ngaji. pengajian lah. Begitu. Mungkin karena hadroh kalau digunakan untuk anak TPA, TK itu kan belum efisien ya. Iya, betul. Iya. Betul. Nah, intinya begitu setelah kejadian setelah ada perbincangan masalah pembelian hadroh, kemudian tiba-tiba tuh ada anak-anak hadroh gitu bahasanya. Jadi ada anak hadroh di masjid itu. Ada anak hadroh tuh di masjid. Itu sebelumnya emang udah ada atau baru dibentuk, baru banget banget. dibentuk gitu. Baru banget karena memang begitu saya datang itu pun belum bisa. Belum bisa. Oh iya Belum iya bisa. iya betul. Ini belum bisa. Berarti baru dikumpulin aja nih yang minat yang mau ikut gitu ya. Ya. Baru sekedar belajar gitu. Iya. Baru sekedar belajar. Terus saya masuk karena memang saya nggak asing bagi saya karena memang saya kecilnya di situ, mainnya di situ, ngajinya di situ begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ada Buya ini suaminya almarhumah Umi Haja Maisuri. Nah, Umi Haja Maisuri ini sosok seorang Umi yang buat kita nih sebagai penasehat begitu. Beliau penasehat yang selalu mensupport untuk kegiatan kita. Oh iya. Iya, Jadi iya. kalau Umi itu beliau itu sosok seseorang yang selalu mensupport kegiatan kita pada saat kita ada di masjid gitu. Jadi beliau itu yang
selalu mendekingin kita kalau ada apa-apa. Kita nih kadang-kadang kan kalau mau begini selalu kita ngadu nih ke Umi. Iya. Beliau jadi pendukung, pensupport gitu waktu itu. Cuman untuk pendirian itu kalau beliau hanya di belakang layar. Beliau tuh hanya di belakang Belakang layar. layar. Iya, jadi beliau begitu kita udah berunding pengen pembuatan majlis, pembuatan wadah ini, waktu itu beliau tuh waktu itu belum tahu apa-apa karena beliau tahunya kita hanya sekedar pemain hatur aja. Oh iya, Sekedar belum alat ada latihan aja. pikiran ke sana mungkin Belum ada ya. pikiran ke sana. Itu tercetus benar-benar murni dari kita. Oh, iya iya. Nah, dari saya waktu itu. Saya kemudian dengan yang lain-lain semuanya dah. Waktu itu ada Irul, ada yang lain juga. Nah, setelah itu baru kita bentuk tuh. Waktu itu pun sempat setuju nggak setuju. Berarti ada perselisihan. Wah, sempat setuju nggak setuju waktu Nah, itu. ini seru nih kalau bahas-bahas perselisihan nih. Makanya mungkin banyak di luar orang-orang tuh beranggapan tuh kayak mungkin apa ada masalah atau ada konflik apa yang menyebabkan, mungkin karena kita tahunya kan Majelis Talim Subhanul Waton ini pertama kan di Depkes ya gitu. Dan sekarang itu sudah berjalan mungkin beberapa tahun belakangan ini itu udah bukan di Depkes lagi gitu. Jadi mungkin banyak orang yang beranggapan ini ada apa gitu. Makanya di sini kita panggil langsung narasumbernya kenapa dan seperti apa gitu kejadiannya gitu. Iya. Saya ingin cerita apa adanya ya gitu ya. Ya ya ya. Saya ingin cerita apa adanya. Ya tapi kalau yang mungkin rada-rada anu Ya, ya jadi tolong. biar mungkin yang apa namanya ya, mungkin tadinya salah beranggapan, ya jadi salah persepsi ya ya. Luruskan. saya, Luruskan. saya insya Allah saya luruskan, tapi ya mudah-mudahan sih benar apa adanya begitu yang saya ceritakan gitu. Dari mana nih ceritanya nih? Tadi soalnya saya lagi cerita tentang sosok Umi gitu. Jadi waktu itu ceritanya Umi ini saya tegasin sekali lagi ya, Umi ini sosok ibu buat kita semua, orang tua kita semua, sosok pengayom, penyemangat, dan juga pokoknya pensupport lah Support. untuk kegiatan-kegiatan kita. Itu Umi ya begitu. Jadi Umi itu jadi bukan Buya itu hanya sebatas beliau memang guru kita di sini, tapi untuk pengayom, untuk pensupport, Itu Umi. untuk pendukung itu Umi gitu. Kalau untuk pendiri majlis itu murid dari kita, Oh dari anak-anak untuk dari gitu. kita. Ya. Kalau untuk berdirinya majlis itu murid dari kita. Nah, beliau ini jadi sosok di belakang kita, sosok di Oh belakang iya, kita, pokoknya yang ngedukung lah gitu ya. mendukung, Iya mensupport. mendukung. Nah, pada saat pendirian itu beliau tuh nggak tahu apa-apa, tahunya kita udah berdiri. Udah jadi gitu. Begitu udah jadi, kita baru lapor sama beliau. Begitu. Sampai pada saat itu waktu ngaji pertama aja, emang hari ini mau ada pengajian begitu, mau ada pengajian, ya nih udah Bismillah gitu kan. Waktu itu kita Bismillah, kita buka ngaji kita ini begitu. Tapi kita nggak nyiapin apa-apa, nggak ada apa-apa begitu. Itu ngajinya tuh ngaji di masjid gitu. Oh di masjid. Iya, itu cerita singkatnya lah. Iya. Begitu. Namun untuk perselisihan yang tadi ditanyakan itu bagaimana, Ustaz? Nah iya. Apa emang benar ada Tadi kan saya sempat perselisihan? cerita begini ya, perselisihan. Maksudnya waktu itu sempat juga hampir setuju, ada yang setuju dan enggak gitu Iya, ya. Waktu itu sempat Umi juga setuju nggak setuju sebenarnya waktu itu. Jadi waktu itu kita saat mau berdirinya Subhanul Waton itu mau kita sahkan lah, mau ada legalitas buat umat gitu ya. Waktu itu pada tanggal 9 Februari. Itu sempat waktu itu ada sedikit kira-kira ya yang kurang enak di hati lah bahasanya gitu. Jadi banyak jadi ya wajar lah, namanya kita mau berdiri pasti ada yang setuju ada yang enggak. Pro ada. Ya Bener. pasti. Pro ada kontra Iya, ada gitu, kontra. tapi kita lewatkan begitu saja karena itu wajar, namanya sesuatu kalau kita mau berjuang tuh pasti ada aja Halangannya. ya kerikilnya begitu. Jadi waktu itu kita lewatkan sebegitu aja, namanya omongan biasa aja sih. Itu sih nggak terlalu masalah bagi saya. Yang waktu mungkin begini, yang mungkin Anda tanyakan itu waktu itu kenapa Subhanul Waton itu pindah Nah dari itu, masjid itu ke Nah, Masjid itu. ke Itu yang ke Mabes majlis. yang sekarang. ya Mabes yang sekarang kita tempatin Iya. begitu. yang banyak yang nanya Yang tuh bahas itu. pasti jadi bahan pertanyaan.
itu karena ada perselisihan, ada berantem, ada bagaimana pasti itu ya. Iya. Jadi begini awal mulanya. Waktu itu kita nih masih aman di masjid itu. Waktu saat masih ada Umi. Karena saya bilang waktu itu Umi itu sosok pengayom, pensupport kita. Jadi kegiatan apa aja kita pasti disupport, didukung sama beliau. Begitu. Meskipun kadang-kadang ada yang sepaham ada yang enggak, pasti itu udah wajar tuh ya. Begitu. Nah, terus begitu sepeninggalan beliau timbullah umi-umi yang pengen ngayomin kita. Begitu. Wah, bagus. Jadi bagus sih, bagus sebenarnya. Jadi Tapi ada bahasanya tujuan, kita ada gantinya. punya ibu tiri gitu. Oh, iya, Tahu sendiri mati, kan? Ente misalnya punya ibu tiri juga kan kurang anu ya. Iya, Oh, benar, iya. benar. Oh, gitu. Iya, ibarat. Jadi begini ceritanya. Waktu itu begitu sepeninggalan Umi, kita nih ada timbul umi-umi selanjutnya gitu ya. Oh, Dia pengen tuh New Umi. New Umi, iya, betul. Bukan New Green Tea. Bukan new normal. Iya, iya. dia tiba-tiba timbul, tiba-tiba pengen dijadikan sosok seorang, ibaratnya kita nih anak-anak dia lah begitu bahasanya. Kita ini bawahan dia lah gitu. Iya. Padahal ikut berkecimpung juga nggak pernah gitu, tahu tentang kita juga enggak gitu ya. Tiba-tiba begitu, tiba-tiba kita pengennya tuh kalau ada apa tuh ngomong sama dia, ngomong apa, padahal bukan siapa-siapa bagi kita gitu. Nah, makanya waktu itu yang jadi pertama masalah itu. Kemudian ngaji kita waktu itu begitu Umi sudah nggak ada, dibatasin pengajian itu, dibatasin kita ngaji tuh, kita ngaji dibatasin. Pokoknya sebenarnya itu ya, jadi permasalahan apa aja yang ada yang timbul di masjid itu, kita ngaji dibatasin lah, waktunya nggak boleh terlalu lama lah, kalau terlalu lama Denda. nanti dimatiin Oh, lampunya. kali denda. Sebenarnya Lewat. kalau saya tarik Pakai benang belangko merahnya prokes. bukan itu sebenarnya lu minggat aja dah sono bahasanya begitu. Mendingan lu minggat dah begitu. Berarti intinya mah kalau begitu udah kagak mau dah Iya, gitu ya, udah biasanya kagak udah nggak suka. mau ada Iya. Betul. ada kita di situ begitu. Iya, intinya mah itu. Iya, intinya begitu. Singkat cerita setelah lebaran itu akhirnya kita pindah, alhamdulillah. Kita udah punya mabes waktu itu. Kita alhamdulillah mabes itu udah ada gitu. Jadi begitu kita pindah, mabes sudah ada, alhamdulillah. Yang kami rasakan saat ini mungkin alhamdulillah insyaallah jauh lebih baik. Oh, berarti hijrah tuh. Hijrah. Kita nggak ada bahasa gimana ya. Ya begitu dah pokoknya. Intinya kita hijrah sebagaimana dulu Rasul. Iya. Saya waktu itu ambil sikap tuh begitu kira-kira ya. Jadi saya anggap hijrah lah. Iya. Sebagaimana dulu Rasul hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Kita nih dari Depkes ke sebelah. Iya. Gitu, hijrah ke Mabes. Seberang, betul. Iya. Iya, betul. Jadi dari yang baik menuju yang lebih baik. Lebih baik lagi, Bukan nggak iya. baik-baik begitu. Cuman terlalu banyak kerikil-kerikil yang ada di dalam itu. Iya. Jadi kita pindah. Alhamdulillah. Setelah kita Nggak pindah, ada, semennya banyak. kerikil nggak ada, cuman batu gunung banyak banget. Batu gunung lagi mana itu ya? Batu kali saya taunya malah. Gede-gede banget batu gunung. Kalau batu Kalau kali sama sih gua- masih Oh, mending ya. kalah berarti ya? Mau kalah. Iya. Gitu. Saya baru tahu batu gunung tuh, batu gunung. Tahu apaan batu gunung? Kolar. Banyak emang, tapi ya kita lakukan begitu saja. Kita hadapin begitu saja. Alhamdulillah. Kita anggap tuh semua itu baik yang di sini ataupun yang di Mabes yang terbaru yang kita tempatin sampai saat ini. Ketika ada kerikil-kerikil, ada omongan sana sini nggak enak, itu sih udah wajar bagi kita. Kita anggap tuh pupuk. Sebagaimana pohon rambutan, pohon buah-buah yang lain-lain, kira-kira kalau pengen tuh buahnya bagus, daunnya bagus. Itu sekelilingnya digali dulu tuh, kayak orang dulu kalau nanam kan begitu ya, Iya. digali kemudian ditaruhin tai kambing, Kambing. tai kebo, tai ayam, ya kan, Oh, iya. serabut. Betul. Serabutnya ke situ, serabutnya. Tentang gitu. Jadi tuh biar pohonan tuh subur, berbuahnya cakep. Makanya kalau ada orang yang ngomongin nggak enak, nggak seneng, nggak suka, kita anggap tuh tai kebo, Iya, tai kambing, begitu kira-kira. Pupuk untuk kita Pupuk menjadi lah. lebih. Orea enggak Orea? Kalau Orea? Orang juga. Orea, iya Orea. Iya. Kira-kira begitu. Cukup atau bagaimana? Ada yang perlu tanya? Ya, berarti tuh kalau untuk detail jelasnya sedikit banyaknya kita udah tahu kenapa, dan
seperti apa kejadiannya gitu. Jadi untuk orang-orang yang belum pada tahu, yang orang-orang baru tahu, biar nggak salah paham, biar nggak salah kaprah gitu. Kejadiannya itu seperti ini gitu. Ini real apa adanya. Kita langsung nanya langsung dari narasumber yang jelas, konkret, terpercaya ibaratnya gitu. SNI. Nah, Mantap. SNI apa nih SNI? Standar Nasional Islam. Oh iya, subhanallah. Masyaallah. Ya, kali ada yang mau ditanya Iqbal Abbas. Dari tadi sih ngeliat nyengir doang. Kalau nyengir doang samping galon gue bisa gitu. Ayo coba. Apa kali gitu yang Ustadz saya mau nanya nih. Boleh. Belum Kalau aja udah keringetan. slow. Jadi keringet. Tenang. Kalau buat Buat apa? Buat SIM. Nembak ya. Gila. tahu aja. Ini kita jadi nih, Pak. Ayo yang bener dan tak. Orang ngidul ya. Mohon maaf. Bagaimana sahabat karib? Lah, pulas sekali ya. Coba. Jadi awalnya SW itu maksudnya udah terbentuk kan itu Ustadz? Tanggal Enggak, dengerin apa kagak nih? Kira-kira tadi. Nanya kedengeran. Iya, ini jangan kagak dengerin nih. Pulas sekali ya dari tadi nih kayaknya mah. Iya. SW udah terbentuk, udah. Iya. jangan tahu. Gimana? Gak jadi dah. Jadi. Lupa. Ini Ustaz, saya punya satu pertanyaan lagi sih. Apa namanya? Saya tuh mungkin sedikit tentang profil Ustaz sendiri ya. Jadi mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan atau subscriber dari SW Media yang penasaran dengan nama panggilan dari Ustaz, yaitu Wah. Ustaz Pangeran. Ini kayaknya bakal panjang nih gitu. Jadi kita mungkin akan bahas selanjutnya profil tentang Ustadz Ahmad Rizky Baihaqi. Kenapa bisa dipanggil? Kenapa bisa dipanggil Panggil Ustadz Pangeran? Dari mana julukannya? Seperti apa profil beliau dari awal hingga sampai saat ini gitu. Jadi mungkin jangan kemana-mana, saksikan di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Subscribe. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. SW SW Media Yoi. Yoi.